Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 19 Januari 2021 dengan judul Ia Lebih Kuat dan Lebih Berkuasa dari Seteruh Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam dalam tidur kami. Dan di pagi hari ini kami sudah bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu akan menyertai kami sekalian, karena kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 24 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus kuat adanya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ia mau agar semuanya dapat selamat. Ia tidak dapat menahan pikiran bahwa seorang pun harus hilang. Ia menangis pada kuburan Lazarus, bahwa ia tidak dapat menyelamatkan masing-masing orang yang telah dibinasakan oleh kuasa iblis dalam kematian. Ia telah menyerahkan dirinya sebagai suatu tebusan untuk banyak orang. Bahkan semua orang yang mau menggunakan kesempatan untuk pulang kembali pada kesetiaan kepada Allah, ketika ia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Tahulah ia bahwa untuk kehidupan tersebut, ia mesti membayar tebusan di atas kayu salib di Golgota. Tiap-tiap penyelamatan yang diadakan berarti menyebabkan baginya penghinaan yang sebesar-besarnya. Ia harus menderita kematian untuk tiap-tiap manusia. Dalam hidupnya di dunia ini, Kristus mempertumbuhkan suatu tabiat yang sempurna, yang memberikan penurutan yang sempurna kepada hukum-hukum Bapanya. Dalam kedatangannya ke dunia ini, dalam rupa manusia, dalam menjadi takluk kepada hukum, dalam menyatakan kepada manusia bahwa ia menanggung penyakit mereka, duka cita mereka, kesalahan mereka. Ia tidak menjadi orang berdosa. Di hadapan orang-orang Farisi ia dapat berkata, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Tiada satu cacat dosa terdapat pada dia. Ia berdiri di hadapan dunia sebagai anak domba Allah yang tiada bercelah. Dari sudut kesuciannya yang tinggi, penebus dunia ini dapat melihat bahwa penyakit yang derita keluarga manusia telah didatangkan atas mereka oleh pelanggaran hukum Allah. Tiap-tiap peristiwa kesengsaraan dapat diusul olehnya kepada sumbernya. Di dalam tiap-tiap peristiwa, ia membaca kesudahan yang menyedihkan dan mengerikan dari tiap-tiap orang berdosa yang tidak bertobat. Diketahuinya bahwa dia sajalah yang dapat melepaskan mereka dari jurang yang ke dalamnya mereka telah jatuh. Ia sendirilah yang dapat menjejakkan kaki mereka pada jalan yang benar. Kesempurnaan sajalah yang dapat berguna bagi keadaan mereka yang tidak sempurna. Ia sajalah yang dapat menutupi ketelanjangan mereka dengan jubah kebenarannya yang tiada bercacat celah itu. Dia berkuasa untuk melepaskan. Bantuan telah diletakkan atas Dia yang berkuasa. Ia memeluk manusia dengan lengan kemanusiaannya yang panjang itu, sedang dengan lengan ilahinya ia berpegang kepada Yang Maha Kuasa. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat
bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Kristus kuat adanya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri dan stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan surga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan gejolak saat sekarang ini. Biar dengan bantuan kuasa Tuhan semuanya dapat teratasi dan terlayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pelayan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga serta dedikasi di dalam pelayanan Tuhan berikan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Saat ini mereka sedang belajar dari rumah. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat dan pengetahuan surga kepada siswa dan dedikasi kepada semua guru-guru agar dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka agar memiliki satu sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka dan biar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.